Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin nugget ayam homemade yang pastinya sehat dan hasilnya banyak banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan mangkuk chopper, kemudian kita masukkan 250 gram filet ayam. Di sini aku pakai bagian dada karena di rumah adanya itu. Untuk tekstur atau rasa yang lebih juicy, teman-teman boleh pakai bagian paha ya. Kemudian di sini aku pakai 1 butir telur utuh plus 1 butir putihnya aja. Jadi kita pakai 2 tapi kuningnya 1 aja. Dan ini ada 3 siung bawang putih sudah diparut supaya nanti bisa lebih mudah halus. Kemudian langsung aja kita haluskan semua bahan ini sampai benar-benar halus. Kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, silahkan dicacah atau di blender pakai mesin yang blender biasa. Nah, setelah beberapa detik, ini ayamnya udah benar-benar halus, kemudian kita buka tutupnya dan ambil pisaunya, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan lain. Tapi sebelumnya ini akan aku ratakan dulu bagian pinggir-pinggirnya yang tidak rapi seperti ini ya teman-teman, menggunakan spatula. Kemudian kita masukkan bahan lainnya seperti 3 sendok makan tepung terigu, kemudian ada lagi 3 sendok makan tepung tapioka, 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini, kemudian ada 1 buah wortel yang diserut menggunakan serutan keju, dan untuk seasoningnya di sini aku menggunakan garam, gula pasir, kaldu bubuk, lada bubuk. Untuk takarannya sudah lengkap di video atau nanti disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Oke, kemudian semua bahan ini akan kita mix, kita aduk benar-benar sampai tercampur rata, supaya nanti rasanya bisa ngeblend ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kalau dilihat dari dekat tuh seperti ini. Lanjut, di sini aku sudah siapkan loyang, aku pakai ukuran 18 kali 18 cm atau lagi-lagi disesuaikan dengan yang teman-teman punya di rumah. Kalau misalnya nggak punya loyang seperti ini, teman-teman boleh pakai tin wall atau apapun yang aman untuk dikukus ya teman-teman. Kemudian ini kita ratakan supaya nanti hasilnya bisa lebih cantik ketika dipotong. Oh iya, untuk alasnya jangan lupa menggunakan baking paper ya kalau pakai loyang supaya nanti tidak lengket di bagian bawahnya, atau boleh juga dilapisi dengan plastik atau juga minyak ya teman-teman. Nah, kemudian di sini aku sudah panaskan kukusan. Ketika airnya sudah mendidih, kita akan masukkan loyang dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit sampai dia benar-benar matang. Nah, sembari menunggu nuggetnya kita kukus, di sini aku sudah siapkan bubble crumb atau kalau misalnya nggak ada, teman-teman boleh pakai tepung panir. Kalau untuk pembelian, silahkan cek di description box ya, teman-teman. Nah, di sini aku juga sudah siapkan sekitar 5 sendok makan tepung terigu, kita larutkan dengan secukupnya air. Sampai nanti konsistensi adonannya seperti yang ada di video, ini nanti akan kita gunakan sebagai pencelup ya teman-teman. Kembali lagi ke adonan nugget, ini dia sudah dikukus kurang lebih sekitar 20 menit. Alhamdulillah sudah matang, wangi banget aromanya. Dah ini kita akan tunggu sampai agak dingin, kemudian kita kerat bagian pinggirnya, dan langsung aja dilepas dari loyang. Kalau pakai baking paper, insya Allah bagian bawahnya nggak lengket sama sekali ya teman-teman, jadi mudah banget untuk dilepaskan. Kemudian ini aku akan potong memanjang, karena aku mau bentuknya itu panjang-panjang seperti jari gitu. Atau untuk cara memotongnya disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua ya. Pertamanya kita bagi 3 dulu sama rata, kemudian tinggal dibagi-bagi lagi 1 cm kurang lebih, dan hasilnya banyak banget teman-teman. Kalau dilihat dari dekat itu seperti ini, dia tuh lembut banget karena kita tadi pakai ayam bagian dada, tentunya hasilnya tidak sejuicy kalau misalnya teman-teman menggunakan paha ayam ya, tapi ini percayalah ini enak banget. Dan langsung aja kita celupkan ke bahan pencelup yang tadi sudah kita buat, dan langsung aja kita baluri ke mangkuk yang sudah berisi dengan bubble crumbnya. Nah, tinggal diguling-gulingkan aja seperti ini, kemudian agak ditekan sedikit supaya bisa menempel dengan sempurna bubble crumbnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Kalau sudah, terima kasih.
Nah ini dia semua nuggetnya sudah aku coating dengan bubble creamnya, hasilnya banyak banget. Dari seperempat adonan ayam teman-teman bisa menghasilkan 33 potong nugget ya teman-teman, hasilnya banyak banget. Kemudian ini boleh disimpan sebagai stok frozen food atau kalau misalnya mau bisa langsung digoreng seperti ini. Nah untuk cara penyimpanannya teman-teman perlapisan dilapisi dengan plastik ya supaya tidak menempel satu sama lain ketika nanti dia membeku. Kalau misalnya untuk digoreng, kita goreng dengan minyak yang panas, apinya sedang cenderung kecil, sampai dia golden brown, jangan lupa dibalik supaya merata ya matangnya. Kalau kita deep frying atau minyaknya banyak gini, itu akan lebih cepat proses penggorengannya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, sampai dia kekuningan, keemasan. Kalau sudah ini boleh kita angkat, kemudian ditiriskan. Teman-teman bisa lihat sendiri, bubble creamnya memang ada yang terlepas dari adonannya, tapi nggak apa-apa, wajar ya teman-teman. Seperti layaknya kita menggoreng gorengan yang lainnya, pasti ada remahannya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya nugget ayam versi homemade yang rasanya enak banget. Higienis prosesnya dan tentunya ini sehat ya teman-teman. Dari seperempat ayam aja, dari seperempat fillet ayam teman-teman bisa menghasilkan 33 pieces nugget ayam yang rasanya enak, crispy. Bagian luarnya seperti yang teman-teman dengar, ini kriuk banget, bubble creamnya enak banget. Terus di bagian dalamnya juga lembut, dia nggak keras teksturnya. Agak kenyal-kenyal sedikit, apalagi dicocol pakai saus pedas seperti ini. Rasanya mantep banget, teman-teman wajib coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.